Jadi gitu, uh, Pak Amtar ya. Disinilah dari 12 bulan, ya kita diperintahkan oleh Allah itu 1 bulan ini untuk menguji diri kita. Kebiasaan kita makan siang enak, minum segala macam dengan istri bebas. Di sini dipaksakan oleh Allah, ditahan. Nah, ini ya ujian kita. Ternyata dari ilmu kesehatan pun ternyata bagus. Gitu. Puasa Ramadan itu bagus, puasa itu bagus. Sebab untuk mengistirahatkan organ tubuh kita juga tidak terlalu berlebihan. Jadi sel-sel yang mati akan muncul di sel-sel yang baru, sehingga kita selalu sehat. Gitu. Tapi kalau misalnya kita puasa itu emang nggak kuat, kita paksakan gimana itu Ustaz? Puasa Misalnya kita ngimbang benar nggak kuat, kita Iya. paksain itu hukumnya gimana itu? nggak apa-apa. Hah? Nggak apa. Kalau misal dibatalin itu? Kalau dibatalin, Ah, ya kalau nggak kuat dibatalin ya batal. ya kalau kita misal nggak kuat, Ah, nah kita batalin kira-kira. Hukumnya gimana itu? ya batal. Batal. Nanti harus bayar lagi di luar. Oh gitu. Waktu. Harus dibayar ya. Iya. Gitu. Jadi itulah. Di sini yang dikatakan ubudiyah, amalan-amalan yang lain itu kan ada seremonialnya. Sholat kita bisa lihat, Allahu Akbar kan. Haji kita bisa lihat, ya. Terus kemudian apalagi sedekah bisa kita lihat. Tapi puasa nggak bisa kita lihat. Kita nggak puasa pun bilang sama orang, puasa gua alhamdulillah puasa sambil ngeludah kan. Nah disitulah makanya puasa Ramadan ini kata Allah itu untukku. Aku yang menentukan, pahalanya itu aku yang menentukan, langsung Allah yang transfer langsung. Jadi tidak melalui ajudan yang lain, para malaikat enggak, langsung Allah. Artinya Yang benar-benar menjawab. diuji semua ini kan, Ya. kejujuran segala macam istilahnya itu kan. Ya buat kita ujian, tapi Allah memberikan ini kesempatan untuk mencari bonus. Makanya di 30 hari ini kan dibagi 3. 10 hari pertama pengampunan dosa. 10 hari kedua apa? Benar itu kan. 10 hari kedua. Tahu. Yang 10 hari kedua itu maghfirah. Itu kasih sayang Allah. Yang 10 hari ketiga itu diberikan bonus pahala yang akan datang sudah disiapkan di Ramadan ini. Dosa-dosa kita yang akan terjadi itu udah dijawab nih di 30 hari ini. Gitu. Jadi ada maunat, ada pengampunan dosa, ada maghfirah, satu lagi astagfirullah. Ya pokoknya itulah. Di sinilah letaknya yang dibilang bulan keistimewaan. Di bulan Ramadan ini keistimewaannya banyak. Kayak nanti 17 Ramadan Nuzul Quran, turunnya Quran. Nah, di sini turunnya Quran. Jadi sayang kalau di bulan Ramadan ini kita tidak manfaatkan untuk kita beribadah, amat sangat disayangkan. Karena 1 kali kita berbuat kebaikan 70 kali lipat, 70.000 kali lipat. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Sholat kita tingkatkan, ibadah puasa kita jaga jangan sampai kita batal, sedekah kita jalankan. Insya Allah mungkin pasti selesai Ramadan Allah jawab semua, akan dibalas semuanya sama Allah. Makanya kalau di Mekah di bulan Ramadan ini jor-joran orang itu, semua yang ada di Masjidil Haram nggak bakal kekurangan dari makan. Kormanya, nasi kebulinya, wah pada sedekah. Jadi bulan sedekah bulan Ramadan di sana tuh begitu. Makanya sekarang alhamdulillah di negara kita juga di sini banyak orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Di masjid-masjid coba. Pasti ya disiapkan untuk buka bersama gitu kan ya. Cuman batal bersama nggak ada.
Nggak ada Nggak kata ada. bersama itu. Iya. Karena kalau ada itu niblak ke jurang bersama. Jadi gitu, paham? Nggak kuat, batalkan, nggak apa-apa. Allah Maha tahu. Tapi setelah dari situ, ya kapan kita sanggup, kita bayar. Kalau sampai waktunya ketemu lagi Ramadan belum kebayar, maka keluarkan fidyah. Tat, Ya, mohon maaf nih, motong ya, Bang ya. Kalau saya karena berhubung ini baru awal mau puasa, saya lebih senang ngebahas hal-hal yang sebelum puasa. ya, Kalau pembahasannya udah sampai ke malam Lailatul Qadar, mungkin pertengahan lagi kita ngobrol. ya, kan ya, ya. ya. Nah, di dalam mau puasa itu kan banyak sekali orang-orang yang menjadi kebiasaannya itu mandi di kali lah, nyuci rambut, pakai abu gosok lah, pembersihan lah, apa namanya itu, entah mitos entah gimana. Itu kalau menurut pandangan Ustadz gimana itu? Kalau memang itu tradisi silahkan lanjutkan atau gimana sebenarnya? Jadi yang ada itu pembersihan diri bukan berarti dengan cara seperti itu. Kita mengadakan silaturahim kemana-mana, kita saling memaafkan. Ya. Adapun menyongsong malam kita taraweh, ya kita mandi junub, bersihkan diri biasa aja. Nggak harus ini harus pakai ini, nggak usah. Kalau memang sudah tradisinya gimana? Tradisi yang kira membahayakan ya nggak usah. Membahayakan dalam arti? Ya, kalau mandi di kali, bahaya. Apa nggak bahaya? Tapi kan sebelum mandi mereka juga udah berpikir, karena memang di kali itu udah kebiasaan. Jadi buaya nggak mau datang. Bukan masalah buaya nggak mau datang, memang sebelum puasa pun kali itu udah jadi Tempat tempat mandi. utama buat mandi, buat Iya. nyuci. Jadi udah jadi kebiasaan setiap mau Ramadan tuh pada mandi bareng di kali. Selama tidak melanggar daripada hukum, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi kalau udah menyerempet kepada kemusyrikan, sebaiknya tinggalkan. Balik lagi ke Karena musyrikan. memang Kemusyrikannya dipandang dari sebelah mana nih? Kalau ya kalau hal itu sunnah juga nggak akhir menjadi satu kewajiban, itu udah musyrik jatuhnya. Kata Rasulullah, janganlah kau mewajibkan yang sunnah, begitu juga mensunahkan yang wajib. Yang sunnah yang wajib. Nah sekarang tradisi hukumnya apa? Ya kan? Sunnah enggak, wajib kagak. Cuma karena mandi situ, silahkan aja kan mandi di situ, nggak salah. Gitu. jadi silahkan. Tapi Silahkan. kalau kita Cuman bilang musyrik, jangan juga kali. kalau menjadikan satu kewajiban, harus begini, nah itu jawabnya musyrik. Nah, ini juga ya ngomong ya. Ada juga masalah mengenai Ramadan ini, masalah ziarah kubur ini kan. Nah, Itu kira-kira diwajibkan apa cuman kita mengenang pada leluhur? sebenarnya nggak ada dalam Islam untuk ziarah kubur menyongsong bulan Ramadan, itu tidak ada. Hanya saja dengan adanya seperti itu orang pada ngumpul di situ, bisa saling ketemu sama tetangga, saling memaafkan, sambil ziarah kubur, bersihin kuburan, ngerapiin kuburan. Mungkin itu yang diambil hikmahnya. Nggak terlalu wajib Tapi istilahnya kan? tidak ada kewajiban, tidak ada silaturahim. Ya. Jadi kalau sekarang ini orang udah biasa ziarah kubur kan, udah pasti semua sekampung pada ziarah kubur nih menjelang nanti kita Ramadan kan. Nah pasti ketemu tuh sama tetangga-tetangga, maafin ya kita mau ini, kan kayak begitu. Ya, tapi kan sekarang adanya pengajian itu kan udah mencukupi sebenarnya. Tapi kalau mau ziarah kubur juga nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau kita lihat dari waktu zaman Nabi, adakah menjelang puasa itu mereka berduyun-duyun mengunjungi menziarahi kubur? Tidak ada, Tidak ada. tidak ada. Jadi kalaupun bisa kita tahu bahwa menjelang puasa itu kita kata mau munggah puasa nih, mau ke kuburan, itu kita ngambilnya dari mana? Saya belum dapat riwayatnya tuh. Hmm. Belum dapat riwayatnya. Apakah itu memang dilihat rasa kangen sama orang tuanya, barangkali yang udah nggak ada, biasanya dia munggah ke orang tua karena udah nggak ada, akhirnya dia nengokin lah ke sana, jangan sampai kayak gitu. Mungkin sana. Tapi itu kan udah jadi kayak kebiasaan gitu. Kalau menjelang puasa kayaknya kita ayo ke kuburan. Maksudnya tradisi lagi ya. Dan kenapa
pada saat bulan puasa tidak ada yang ziarah kubur. Selain bulan puasa, Pas bulan puasa. nggak ada yang jalan kubur. Kenapa? Mungkin panas kali ya. Mungkin panas kali ini takut haus. Jadi nggak ada keterangan apa. Jadi kalau kita mau ziarah waktu bulan puasa pun, pada saat kita lagi puasa pun nggak masalah. Nggak masalah. Nggak Ya masalah. karena saya perhatiin selama ini Cuman menjelang doang. menjelang puasa Sama akhir. rame-rame diarahin kubur. Pas bulan puasanya kayaknya nggak ada sama sekali. Lebaran, Yang lebaran, udah saya lihat. Nanti mau pas lebaran baru rame-rame lagi. Yang paling Kayaknya itu itu udah kamu, jadi situs. Padahal riwayatnya itu kan begitu masuk bulan puasa, itu keluarga kita yang sudah almarhumah, itu oleh Allah diberi kesempatan untuk menjenguk ke keluarganya. Dia datang ke rumah-rumah kita. Jadi kenapa kalau kita pikir kenapa lagi kita harus ke kuburan? Kalau untuk ngerapin kuburan nggak apa-apa, karena beliau tuh datang ke rumah kita selama bulan Ramadan. Dia ada melihat bagaimana perilaku kita. Kalau perilaku kita baik, senang dia. Kenapa? Hukuman nanti berkurang karena anaknya ibadah gitu. Dari malam, subuh, pagi, siang, terus dia pantau terus kita. Anak itu tidak puasa, sedih dia. Nah, saya pikir karena barusan Ustadz bilang begitu, saya pikir begini. Jadi kalau menjelang puasa rame-rame kita ke kuburan menziarahi. Karena apa? Karena yang arwah yang ada di kubur tuh mau pulang ke rumah. Jemput. Jadi alangkah senengnya kalau anak cucunya saling nengokin. Nah selama puasa nggak ada yang berziarah karena dipikir arwahnya ada di rumah. Saya pikir seperti itu. Jadi kalau kita mau menziarahi kuburan pada saat puasa, ya yang dikubur adanya di rumah. Gitu. Saya pikir seperti itu. Oh jadi bulan puasa pun kalau mau ziarah aja gitu. Jarang aja, salah. Jangan bawa air. Dan terus Pak Ustadz, misalnya ada tradisi lagi nih kan, setiap orang ziarah itu pakai bunga itu apa maknanya itu Pak Ustadz? Bunga itu satu mengganti wewangian. Ya. Kedua, ada riwayatnya Rasulullah SAW, beliau berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq melintasi makam. Berhenti Rasulullah di hadapan makam itu. Kenapa ya Rasul? Kata Abu Bakar. Andaikan Allah mengizinkan kamu untuk melihat yang di dalam kubur itu, tentunya kamu nggak bakal sanggup. Kenapa ya Rasul? Sangat tersiksa dia. So, Rasulullah ambil batang korma, dia bacakan, dia tancapin di kuburan itu. Oh enggak, daun korma, didoakan di atas kuburan. Ditanya lagi sama Abu Bakar, ya Rasulullah, untuk apa itu ya Rasul? Selama daun ini segar, doaku itu meringankan beban yang di dalam yang disiksa. Nah, kemungkinan mengambil dari situ, tibarnya mengambil. Makanya yang di Ya. kuburan suka ditanamin tanaman. Kalau tanamannya subur, berarti yang di dalam kubur tuh merasa senang. Begitu kali ya. Mungkin. Cuman nanti jangan semuanya berat tanaman. Terus umumnya rata-rata seperti itu. Iya. Dikasih tanaman kecil, kalau tanamannya layu, yang di dalam sedih. So, seperti itu ininya mitosnya gitu ya. Jadi itu aja. Jadi kalau untuk bunga-bunga tuh, satu untuk pewangian, kedua selama bunga itu segar, itu doa-doa kita yang datang ke situ tuh diterima itu meringankan beban yang Dan di dalam. coba kasih tahu kita apa sih keistimewaan bulan Ramadan sehingga kita sangat memuliakan. Keistimewaan. Banyak sekali di bulan Ramadan itu banyak kejadian Rasul, siapa saya juga lupa ya, itu waktu Nabi Ayub alaihissalam sampai ujiannya itu diangkat sama Allah itu di bulan Ramadan. Rasulullah sedang diserang oleh orang-orang Yahudi, dia lolos
yang ngelihat orang Yahudi, Rasul keluar dengan Abu Bakar masuk ke gua Hiro ya, gua Sur ya, gua Sur itu bulan Ramadan diselamatkan oleh Allah. Nabi Ibrahim dibakar diselamatkan di bulan Ramadan. Turunnya Quran di bulan Ramadan. Nabi Sulaiman dia dapatkan lagi kekuasaannya itu di bulan Ramadan setelah diusir sama Jiniprit itu. Jadi di bulan Ramadan itu banyak sekali kejadian-kejadian yang memang Allah istimewakan untuk amalnya. Kalau untuk kita itu kan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan dianggap bulan yang paling mulia. Ya. Kalau hikmah, keistimewaan buat kita nih, makanya kita nih dibilang harus merasa seneng dengan datang bulan Ramadan, kita patut bergembira. Keistimewaannya itu apa buat kita gitu? Apa di saat itulah segala amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan? Apa karena coba tolong kasih tahu saya apa sih keistimewaan bulan Ramadan buat kita? Yang ditanyakan istimewaan dalam bidang apanya nih? Buat kita, Iya, sehingga kita Pahala. memuliakan. pahala itu Iya juga buat makanya kita, saya kan? itu kan Nah, salah satu itu mungkin kan, yang saya tahu. yang tadi kan saya katakan pahala dilipat gandakan. Ah, Sebenarnya lagi secara logika dengan Ramadan orang banyak yang bersedekah. ah, Jadi yang tadinya susah bisa diringankan dari tetangga masing-masing. Nggak makan jadi bisa makan. Ya, semua orang mau bersedekah pada saat bulan itu. Ya itu yang tolong kasih tahu saya kenapa kita mesti harus memuliakan bulan Ramadan, karena apa istimewanya bulan Ramadan? Tolong kasih tahu saya apa istimewanya sehingga kita nih sangat memuliakan bulan Ramadan. Ini tadi Ya, Di apa selama 30 hanya cuman itu. bukan cuman pengampunan dosa itu nggak gampang. Ya makanya Di saya bulan tolong Ramadan. Makanya saya bilang tadi kan 10 hari pertama itu pengampunan dosa, 10 hari kedua itu maghfirah, 10 hari ketiga itu apa sih? Astagfirullah. Saya lupa ya. Maghfirah, kemudian yang ketiga itu kalau misalnya dijauhkan dari api neraka. Ya, yang ketiga itu dijauhkan kita dari api neraka. Kira-kira senang nggak sih dijauhkan dari api neraka? dijauhkan dari api neraka, Ya. itu kan kalau diideologikan orang yang sudah tiada ya, karena identiknya dengan api neraka ya. Iya. Di dunianya, yang mau ditanya di dunianya bagaimana sih? Iya, Ya. iya maksudnya itu gimana? Di neraka itu gimana? Orang itu tersiksa apa nyaman? Tersiksa. Berarti kita dijauhkan daripada siksaan dunia. Apa yang menjadi beban kita di dunia ini oleh Allah akan diringankan semua. Nah itulah kalau kita menyongsong. Nah